Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan langkah moneter menghadapi dampak COVID-19. Kebijakan fiskal dan langkah moneter menghadapi dampak COVID-19. Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Dampak kesehatan COVID-19 merupakan virus yang cepat menyebar. Walaupun tingkat fasilitasnya rendah, tidak seperti virus flu burung atau demam berdarah. Namun, COVID-19 berbahaya bagi penduduk berusia lanjut atau mempunyai penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan penyakit pernapasan akut. Dampak sosial COVID-19. Salah satu cara memutus mata rantai COVID-19 adalah dengan social distancing, bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak tertentu dengan orang sehat untuk mengurangi penularan. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu 1. Menjauhi perkumpulan. 2. Menjaga jarak antar manusia sekitar 2 meter. 3. Menghindari pertemuan massal. 4. Bekerja dari rumah atau work from home. 5. Belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa. 6. Tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call. Adapun istilah yang berkaitan dengan upaya pencegahan infeksi COVID-19, yaitu protokol isolasi mandiri. Protokol ini wajib dilakukan pada kelompok tertentu, yaitu 1. Orang yang memiliki gejala COVID-19 seperti demam, batuk, dan sesak napas. 2. Orang yang sudah dicurigai atau sudah terkonfirmasi positif COVID-19. 3. Orang yang memiliki riwayat bepergian ke zona merah atau wilayah endemis COVID-19 dalam waktu 2 minggu terakhir. 4. Orang yang telah menjalani pemeriksaan rapid test COVID-19. Adapun protokol isolasi mandiri yang harus dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. 1. Tidak bepergian keluar rumah. 2. Pakai masker dan selalu jaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. 3. Hindari untuk berkumpul, misalnya untuk makan bersama selama menjalani isolasi mandiri. 4. Gunakan peralatan makan dan mandi yang terpisah dengan orang lain di dalam rumah. 5. Pantau suhu tubuh harian dan perhatikan apakah Anda mengalami gejala COVID-19. 6. Jalani perilaku hidup bersih dan sehat dengan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. 7. Manfaatkan aplikasi kesehatan untuk mendapatkan informasi terkini tentang COVID-19. 8. Segera hubungi dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat jika Anda mengalami gejala COVID-19.
melakukan pendekatan yang cepat untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Dampak ekonomi COVID-19. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Dampak ekonomi yang ditimbulkan COVID-19 bisa lebih besar dari dampak kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Sektor yang sangat terpukul dalam pandemi COVID-19 adalah pariwisata, dikarenakan adanya larangan traveling dan konsekuensi social distancing. Imbasnya merambat ke industri perhotelan, restoran, transportasi, dan lainnya. Sektor manufaktur juga terimbas karena terhambatnya rantai pasokan bahan baku disebabkan kelangkaan bahan baku. Hal ini akan berdampak pada kenaikan harga produk dan memicu inflasi. Kebijakan fiskal dan moneter menghadapi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan memfokuskan ulang kegiatan realokasi anggaran. Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar Rp 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam minimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha.